Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur pagi hari ini kita bisa kembali beribadah. Meskipun kita beribadah dari rumah masing-masing, tapi kita bersyukur dan kita percaya bahwa dimanapun kita beribadah, Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Karena itu saudara, mari sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini dengan menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita, mari kita menundukkan diri di hadapan kita, mengambil saat teduh. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk beribadah pada hari ini. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Gloria Patri. Saudara sekalian, mari kita bersama-sama akan memasuki doa pengakuan dosa. Kita percaya dan kita tahu bahwa kita tidak luput dari segala kesalahan. Ada banyak hal, baik yang kita sengaja ataupun yang tidak disengaja. Baik itu yang muncul dalam pikiran kita, tetapi juga yang teraktualisasi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ada perkataan yang menyakitkan, mungkin ada tindakan-tindakan yang salah, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mungkin seharusnya kita juga melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang berkenan di hadapan Tuhan, tetapi kita tidak melakukannya. Saudara sekalian, menyadari segala kelemahan kita, mari kita datang kepada Tuhan, kita mengakui segala dosa kita. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, hari ini sekali lagi Tuhan memberi kami kesempatan untuk kami merendahkan diri di hadapan-Mu, mengakui segala kelemahan dan keterbatasan kami ya Tuhan, karena kami tahu kami adalah makhluk yang seringkali gagal dan lemah. Kami seringkali juga tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saat ini Tuhan, sebelum kami melanjutkan ibadah kami rindu berdoa menyerahkan diri kami
sucikan dan kuduskan setiap kami. Tuhan, ampuni segala dosa kami ya Tuhan. Secara khusus sepanjang 1 minggu ini, ada hal-hal yang mungkin kami lakukan atau kami pikirkan atau kami katakan ya Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, bahkan menyakiti hati sesama kami, dan kami juga mungkin menyadarinya. Tuhan, kami mohon ampun untuk setiap dosa yang kami lakukan. Dan kiranya Tuhan, ketika kami menyadari anugerah Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam hidup kami, itu yang boleh terus memotivasi dan mendorong kami untuk kami hidup kudus, hidup berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami menserahkan ibadah kami hari ini. Sucikan dan kuduskan setiap kami ya Tuhan, supaya kami boleh layak menghadap hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, bagi kita yang mengakui dosa-dosa kita, ada berita anugerah yang disampaikan atau dituliskan di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-44 ayat 22 sebagai berikut. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Saudara, ini adalah berita anugerah bagi kita semua. Setiap kita yang mengakui dosa-dosa kita, Tuhan mengundang kita kembali untuk berjalan kembali bersamanya. Kita meninggalkan dosa-dosa kita dan hidup lebih kudus, lebih berkenan di hadapan-Nya. Saudara sekalian, sebelum kita memasuki perenungan firman Tuhan pada pagi ini, mari kita bersama-sama menaikkan satu pujian, merenungkan kembali besar kesetiaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita menyanyikan pujian ini dari Kidung Puji-Pujian Kristen nomor 66, Besar Setiamu. Besar
Saudara sekalian, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita kembali berdoa, kita menghadap hadirat Tuhan, kita mohon Roh Kudus menerangi hati kita supaya kita memahami apa yang kita pelajari pada hari ini dan memampukan kita untuk melakukannya. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk kesekian kalinya Tuhan, meskipun dalam kondisi yang belum berubah, bahkan mungkin saat ini semakin memburuk di sekitar kami, tetapi kami bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh terus belajar dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Hari ini Tuhan, kami kembali akan belajar dari kitab Keluaran, kiranya Engkau boleh menerangi setiap kami, supaya kami boleh mengerti apa yang kami pelajari, dan dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, kami dimampukan untuk melakukannya. Terima kasih Bapa. Ini doa kami Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian, mari kita bersama-sama melanjutkan khotbah seri kita. Kalau bulan lalu kita mempelajari dari Keluaran pasal yang ke-15, maka saat ini hari ini kita bersama-sama akan membaca dari kitab Keluaran pasal yang ke-16. Saudara, kitab Keluaran ini terdiri dari ayat yang cukup panjang. Maka saya mengimbau saudara sekalian di rumah boleh membaca ayat ini, semua ayatnya, dan tetapi pagi ini saya mengajak kita membaca hanya sebagian saja di antara satu pasal ini, ya. Nah, saudara, mari kita bersama-sama membaca dari Keluaran pasal yang ke-16. Saya membaca mulai dari ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin, yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai, pada hari yang ke-15, bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel pada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirman Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Saudara, kita akan lanjut ke ayat yang ke-9. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Dia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Kemudian kita akan lanjut ke ayat yang ke-17. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulang dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Dan pada hari yang ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Kemudian kita akan lanjut ke ayat yang ke-35. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan.
Adapun segomer ialah 1/10 eva. Saudara, sampai demikian pembacaan kita untuk saat ini. Nanti kita akan membaca lagi beberapa bagian di dalamnya, dan kita membaca juga bagian-bagian yang dekat dengan Keluaran pasal yang ke-16. Maka saudara yang di rumah tolong jangan menutup Alkitabnya, karena kita nanti akan membaca lagi bagian-bagian lainnya. Saudara sekalian, tadi kita baru menyanyikan bersama-sama lagu Besar Setiamu, ya. Di sana dikatakan, besar setiamu Allah Bapakku, besarlah kasihmu yang melimpah. Dan kita melihat di bait yang selanjutnya, saudara, ada kalimat yang sangat indah. Di sana dikatakan, musim pun berganti, musim apapun, tapi kasih setia Tuhan dan kesetiaan Tuhan itu tidak pernah berubah di dalam hidup kita. Saudara sekalian, kita bersyukur memiliki Allah yang setia. Kita bersyukur karena kita tahu dengan yakin dan pasti bahwa Allah kita tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun kita mungkin merasa Allah meninggalkan kita, tetapi sesungguhnya tidak pernah sedetik pun Dia meninggalkan kita. Saudara, Mazmur 121 mengatakan, Allah kita itu bukan saja tidak pernah tertidur, tapi Dia tidak pernah terlelap. Saudara, ngantuk aja Dia nggak pernah. Ya, Dia selalu matanya mengawasi kita dan Dia mengerti segala hal yang kita perlukan. Maka saudara, kita bersyukur memiliki Allah yang setia, Allah yang kasihnya tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita sejak dunia ini ada, bahkan sampai berakhir nanti. Saudara, mari kita bersama-sama akan melihat kepada apa yang kita pelajari. Kita sekali lagi juga akan merenungkan kesetiaan Allah di dalam kehidupan bangsa Israel. Nah saudara, suatu kali ada seorang pria, seorang musisi di Argentina, ya, yang katanya dia juga ada beberapa kali mengadakan konser bersama dengan musisi-musisi terkenal di Argentina. Saudara, dikisahkan bahwa pria ini sekarang berumur 72 tahun, dan saudara sudah sekitar 6 tahun lebih dia itu hidup setiap harinya dia main gitar untuk istrinya. Kenapa saudara istrinya? Istrinya itu mengalami apa yang disebut dengan Alzheimer atau penyakit yang menyerang otak sehingga dia kehilangan daya ingatnya, bahkan dia kembali kepada kehidupan atau kebiasaan-kebiasaan masa lalu, ya. Saudara, saya mengenal seorang yang Alzheimer. Saudara, orang yang mengalami Alzheimer ini cukup mengkhawatirkan orang-orang di sekitarnya, ya. Kenapa saudara? Karena dia tanpa sadar dia bisa misalnya, ya, kalau ada orang yang saya kenal itu orang tuanya itu bisa sampai makan atau menjilati sabun batang, ya, sabun mandi, sabun batang. Dia jilat-jilat, dia itu seperti kita makan permen, ya. Nah saudara, alangkah mengerikannya kalau seseorang mengalami Alzheimer. Ya saudara, pria ini setiap hari dia memainkan gitar dan menyanyi, ya, supaya istrinya itu terhibur. Memang saudara, yang mengerikan juga sampai sekarang Alzheimer itu katanya belum ada obatnya, ya, jadi belum bisa diobati. Tetapi katanya memang dengan terapi musik itu bisa mengurangi rasa khawatir atau kesedihan. Jadi saudara, dikatakan bahwa istrinya ini sejak kira-kira 6 tahun yang lalu tidak bisa lagi mengenal suaminya dan mengenal papa kandungnya, ya. Maka saudara, si suaminya ini berusaha menyenangkan hati istrinya, menghibur istrinya, karena istrinya setiap hari menangis, ya. Maka saudara, ketika dia menyanyi atau memainkan gitar, saudara, itu menjadi saat-saat di mana istrinya saat itu tidak menangis, ya. Sampai hari ini katanya orang itu masih memainkan musik, memainkan gitar untuk istrinya setiap hari, ya. Nah saudara, ini tentu sesuatu yang cukup mengerikan. Kalau kita mengalami, misalnya ada di tengah-tengah keluarga kita yang mengalami Alzheimer seperti ini misalnya, saudara, tentu ini akan mengkhawatirkan kita. Dan sungguh kita juga akan merasa kasihan kepada orang yang mengalaminya. Saudara sekalian, terlebih lagi ketika dikatakan bahwa penyakit ini belum ada obatnya, maka tentu saja kita juga akan lebih resah, akan lebih khawatir kalau seandainya di tengah-tengah keluarga kita akan mengalami hal seperti ini, ya. Saudara, tetapi ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saudara, ketika saya merenungkan perjalanan bangsa Israel dan melihat kehidupan saya mungkin juga secara pribadi sebagai seorang anak Tuhan,
Saudara, alangkah mengerikannya kalau kita dalam kehidupan rohani kita mengalami apa yang disebut dengan Alzheimer rohani. Saudara, berapa banyak di antara kita yang ketika kita mengalami kesulitan atau kita jatuh dalam pencobaan atau pergumulan, kita kemudian mengingat kembali berkat-berkat dan kasih karunia anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Saudara, tidak sedikit di tengah-tengah pergumulan yang ada, kita lupa akan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Nah, saudara, di dalam Keluaran pasal yang ke-16 ini ada dua hal utama yang saya ingin kita pelajari. Hal yang pertama adalah apa yang Allah berikan, dan hal yang kedua adalah apa yang Allah inginkan ya dari kita dan juga dari bangsa Israel, seperti yang diceritakan dalam Keluaran pasal yang ke-16 ini. Saudara, apa yang Allah berikan kepada bangsa Israel dan juga kepada kita sampai saat ini? Saudara, jawabannya hanya satu, seperti yang tadi kita sudah nyanyikan, yaitu kesetiaan. Saudara, kesetiaan Allah itu merangkum segala pekerjaan Allah, segala karya Allah di dalam kehidupan manusia. Saudara, ketika Allah setia, Allah akan memegang janjinya dan Dia akan melakukan apa yang Dia sudah janjikan, seperti yang tercatat di dalam firman Tuhan yang kita baca. Ya. Maka saudara, apa yang Allah janjikan atau apa yang Allah berikan? Dia memberikan kesetiaannya. Saudara, Allah setia pada janjinya. Dia membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Saudara, kalau kita membaca dalam Kejadian pasal yang ke-12, di sana diceritakan bagaimana Tuhan Allah memanggil Abraham untuk keluar dari negerinya Ur-Kasdim untuk menuju ke tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Yang pada waktu itu Allah sendiri belum menyatakannya kepada Abraham. Tetapi kita sudah membaca dari firman Tuhan dan kita tahu tempat yang dituju oleh Tuhan untuk menuntun Abraham pindah ke situ. Nah, saudara, sesudah mereka ada di Kanaan, kemudian kita mengetahui bahwa dari peristiwa Yusuf ketika dia dibuang ke Mesir, saudara, akhirnya kemudian terjadi kelaparan yang hebat sehingga orang-orang yang sudah ada di Kanaan pada waktu itu, keturunan Abraham, kemudian mereka harus pindah ke Mesir, ya, supaya mereka tidak kelaparan dan mereka ada bersama-sama dengan Yusuf. Dan kemudian saudara, selama 430 tahun mereka ada di sana, mereka kemudian menjadi bangsa yang sangat besar dan sangat banyak, sehingga menakutkan Raja Mesir dan orang-orang Mesir pada waktu itu. Maka mereka ditindas, disiksa, hidup mereka juga begitu menderita ya selama 430 tahun, sampai akhirnya mereka berteriak kepada Tuhan dan Tuhan mendengarkan teriakan mereka. Maka kemudian Tuhan mengutus Musa dan Harun untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, menuju kembali ke tanah perjanjian yang Allah sudah janjikan kepada Abraham. Nah, saudara, ratusan tahun berlalu, saudara, Allah tidak lupa dengan janjinya. Allah sudah memberikan negeri ini, negeri perjanjian ini, bagi umat yang dipilihnya, yaitu keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan kita melihat bagaimana Allah itu memegang janjinya. Dia setia kepada janjinya, dan Dia kemudian menuntun bangsa Israel kembali ke tanah perjanjian ini. Saudara sekalian, Allah juga setia bahkan di tengah-tengah pemberontakan umatnya. Allah setia juga bahkan di tengah-tengah pemberontakan umatnya. Saudara, kalau kita setia kepada orang yang setia sama kita, itu tidak sulit, ya. Kalau ada orang yang baik kepada kita, kemudian kita berusaha berbuat baik juga kepada orang itu tidak sulit. Tetapi saudara, kalau kita setia banget kepada seseorang, tetapi orang itu tidak membalas kesetiaan kita, maka dia berkali-kali dari kita. Saudara, bukankah itu merupakan sesuatu hal yang sangat menjengkelkan kita? Dan saudara, inilah yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Saudara, paling tidak bangsa Israel itu dalam waktu kira-kira 3 bulan, saudara, mereka sudah berkali-kali, minimal itu 4-5 kali mereka berpaling dari Tuhan. Mereka bersungut-sungut, mereka marah-marah kepada Tuhan, marah-marah gak jelas, ya. Mereka mengalami apa yang disebut dengan Alzheimer rohani. Mereka lupa bahwa Tuhan sudah melakukan begitu banyak perkara besar dalam kehidupan mereka. Nah, saudara, kalau kita melihat sebelum pasal 16, saudara, di dalam kitab Keluaran itu dicatat minimal itu setidaknya ada 10 tulah. Saudara, itu peristiwa pertama yang berisi 10 tulah. Saudara, ke-10 tulah ini sudah menunjukkan berkali-kali kepada bangsa Israel bagaimana Allah yang mereka sembah itu beda dengan ilah-ilah orang Mesir. Maka saudara, kita melihat bahwa ilah-ilah orang Mesir hanya bisa
bangsa Israel diluputkan oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan sehingga mereka tidak mengalami. Saudara, bagaimana mungkin ketika ada wabah belalang yang begitu banyak, ketika ada penyakit sampar pada ternak, ketika ada gelap gulita, ketika ada hujan es, ketika terjadi berbagai peristiwa-peristiwa yang sangat mengerikan, kata lalat ikat, kemudian juga gelap gulita. Saudara, kita melihat bagaimana hal itu tidak terjadi kepada bangsa Israel. Saudara, bukankah ini berbagai peristiwa yang luar biasa yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup mereka? Tetapi saudara, kita melihat di dalam pasal yang ke-14, saudara, ketika 10 tulah ini sudah lewat, saudara, apa yang terjadi? Mereka keluar dari tanah Mesir. Tanggal 15 bulan yang pertama, yaitu bulan Nisan. Saudara, hari itu mereka keluar dari Mesir dan kemudian mereka menghadapi laut Teberau. Saudara, apa yang dikatakan di dalam Keluaran pasal 14 ayat yang ke-11? Saudara, mereka mengatakan, apakah Musa karena tidak ada kuburan lagi di Mesir, kamu bawa kami ke sini untuk kami mati di tengah-tengah lautan ini? Saudara, mereka bukankah baru saja mengalami 10 tulah, 10 peristiwa ajaib yang membuktikan bahwa Allah yang mereka sembah, Allah Yahweh itu tidak sama dengan ilah-ilah orang Mesir. Saudara, tetapi mereka mengeluarkan kata-kata yang kurang ajar, kata-kata yang berisi tidak mencerminkan hidup sebagai orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan. Saudara, mereka katakan, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir sehingga kamu membawa kami ke sini untuk kami mati? Nah, saudara, sesudah peristiwa ini terjadi peristiwa yang kedua, sungut-sungut yang kedua. Kapan terjadinya, saudara? Di dalam Keluaran pasal yang ke-15, mereka dimarah dan dieli. Dan kemudian dimarah itu mereka 3 hari tidak mendapat air, mereka kehausan. Dan ketika mereka mau minum, airnya itu pahit. Tetapi kemudian Tuhan Allah membuat mujizat. Air yang pahit itu menjadi air yang manis. Dan kemudian Tuhan memberikan 70 pohon korma. Saudara sekalian, ini mujizat yang kesekian kalinya yang Tuhan berikan bagi bangsa Israel. Kemudian yang ketiga, saudara, kalau kita membaca di dalam Keluaran pasal 16 ayat yang kedua dan ketiga, saudara, itu adalah kisah yang sangat menyedihkan. Ya. Kisah ini terjadi sebulan sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Kita melihat di sana pada tanggal 15 bulan yang kedua, jadi persis 1 bulan. Nah, saudara, baru 1 bulan, dan di dalam 1 bulan itu begitu banyak mujizat demi mujizat yang Tuhan sudah berikan. Tapi saudara, di dalam pasal yang ke-16 ayat 2 dan 3, saudara, di sana digambarkan bagaimana orang Israel mengingat kembali apa yang mereka alami di Mesir. Mereka katakan, mereka membayangkan bagaimana di sana mereka bisa makan daging, bisa makan enak, gitu ya. Dan saudara, mereka katakan, apakah engkau membawa kami ke sini untuk membunuh kami? Ya, karena mereka merasa kelaparan, tidak ada makanan. Saudara sekalian, ini sungut-sungut yang ketiga, yang kalau kita bayangkan, kalau kita menjadi Tuhan, dan tentu akan sangat sedih. Kenapa, saudara? Karena setelah peristiwa 10 tulah dan laut Teberau, itu peristiwa-peristiwa spektakuler yang luar biasa, betul-betul luar biasa. Tetapi mereka bersungut-sungut karena tidak ada air dan tidak ada makanan. Nah, saudara, di dalam peristiwa pasal 16 ini, di sana mereka tiba-tiba mengingat kembali bagaimana mereka enaknya makan di Mesir. Padahal, saudara, mereka lupa. Mereka dibawa keluar dari Mesir karena mereka berteriak kepada Tuhan minta tolong. Dan Tuhan sudah menolong. Tetapi apa yang terjadi? Di tengah perjalanan baru 1 bulan, mereka sudah mengingat kembali bagaimana kehidupan mereka di Mesir, yang dalam tanda kutip menurut mereka itu lebih enak. Nah, saudara, maka kemudian Tuhan memberikan mujizat berupa mana yang diberikan oleh Tuhan setiap hari bagi bangsa Israel. Saudara, kemudian kalau kita melihat sungut-sungut yang keempat, saudara, di dalam pasal yang ke-17, di sana ada peristiwa di Masa dan di Meriba. Saudara, ada satu kalimat yang sekali lagi, ini merupakan kalimat yang kurang ajar. Saudara, ayat yang ke-7 mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kami? Saudara, bagaimana mungkin mereka mempertanyakan Tuhan sesudah Tuhan membelah laut Teberau dengan begitu hebat, dan kemudian saudara bayangkan laut Teberau itu terbagi, sesudah terbagi menjadi 2, mereka berjalan seolah-olah itu menjadi, mereka berjalan di antara 2 tembok, ya, dan kemudian orang-orang yang di belakang mereka itu betul-betul tertutup air, maka
mati semuanya bersama dengan kereta-keretanya dan kuda-kudanya. Sudah semua kembali. Tuhan meminta Musa mengulurkan tongkatnya dan kemudian itu air kembali bersatu. Tapi saudara kebayang, itu bersatu hanya untuk menutupi tentara-tentara atau orang-orang pasukan dari Mesir dengan kereta-kereta kudanya. Saudara, kita melihat bagaimana mujizat yang begitu luar biasa itu bisa terbagi dua. Yang satu, yang sebelah situ itu begitu kering dan mereka bisa berjalan dengan tenangnya. Saudara, mujizat apa lagi yang lebih besar daripada ini? Yang perlu Tuhan tunjukkan kepada bangsa Israel yang degil dan keras kepala dan tidak takut. Saudara, tetapi mereka mengatakan apa? Adakah Tuhan di tengah-tengah kami? Saudara, ini menggambarkan bagaimana orang-orang Kristen dan khususnya bangsa Israel pada waktu itu tidak jarang mengalami Alzheimer rohani. Saudara, kita seolah-olah kehilangan akal, kita kehilangan daya ingat sepenuhnya tentang apa yang terjadi di masa yang lalu. Sehingga ketika kita di tengah-tengah setiap kesusahan atau kesulitan yang Tuhan izinkan, saudara, kita kembali bertanya, Tuhan itu ada enggak? Tuhan peduli nggak sama saya? Tuhan dengar nggak doa saya? Saudara, bukankah mungkin kita juga ada kalanya berdoa seperti bangsa Israel, berdoa di tengah-tengah ketidakpercayaan kita. Tetapi saudara, di sini kita melihat di dalam 4 peristiwa ini, saudara, yang tadi yang pertama ketika mereka dikejar Firaun dan kemudian mereka mengatakan apakah karena tidak ada kuburan di Mesir. Yang kedua, ketika mereka dimarah dan dinyaring, mereka marah kembali kepada Tuhan, pada Musa juga, karena tidak ada air karena airnya patuh. Dan kemudian yang ketiga, marah di dalam peristiwa Keluaran 16 karena tidak ada makanan. Dan yang keempat, ketika di dalam Keluaran 17, di sana diceritakan mereka kembali sekali lagi tidak ada air dan mengatakan adakah Tuhan di tengah kita. Sudah di dalam 4 peristiwa ini, kita tidak melihat bahwa Tuhan marah kepada bangsa Israel. Saudara, kita melihat seolah-olah Tuhan diam. Saudara, di tengah-tengah diamnya Tuhan, tanda kutip ya saudara, di tengah-tengah diamnya Tuhan, saudara, apa yang sebetulnya Tuhan minta dari kita? Saudara, ini hal yang kedua yang saya ingin kita bersama-sama pelajari. Saudara sekalian, kalau Allah begitu setia memegang janjinya dan melakukan apa yang Dia sudah janjikan, saudara, apakah berarti Allah akan terus membiarkan manusia memberontak kepada Dia? Saudara, Katekismus Westminster pertanyaan nomor 39 itu berisi demikian. Kewajiban apa yang dituntut Allah dari manusia? Jawabannya adalah ketaatan pada kehendaknya yang dinyatakan. Saudara, ada 2 hal dari kehidupan manusia yang tidak, dari kehidupan seorang Kristen, seorang percaya, yang tidak bisa dipisahkan, yaitu iman dan ketaatan. Iman dan ketaatan. Saudara, 2 hal ini tidak bisa dipisahkan. Kenapa saudara? Karena iman yang sejati, ketika seseorang mengaku dia beriman, iman yang sejati itu tidak bisa tanpa sebuah ketaatan. Dan mustahil kita juga bisa taat, kita bisa punya ketaatan yang sejati kalau kita tidak sungguh-sungguh beriman, mempercayai pribadi tertentu sehingga kepadanya kita mau taat. Maka saudara, iman dan ketaatan itu menjadi 2 hal penting yang ada di dalam kehidupan orang percaya. Nah saudara, ketika kita melihat kehidupan bangsa Israel, Allah itu berkali-kali memberikan mujizatnya. Untuk apa saudara? Untuk meyakinkan bangsa Israel bahwa Allah yang mereka sembah itu adalah Allah yang layak mereka percayai. Tetapi saudara, jangan salah, bukan berarti kita harus percaya ketika kita sudah melihat seperti apa yang terjadi dalam kehidupan Thomas. Saudara, sesungguhnya sebagai orang-orang Kristen yang dewasa bahkan tanpa melihat pun seharusnya kita bisa percaya. Nah saudara, tetapi kepada bangsa Israel Allah menyatakan mujizat demi mujizat secara khusus. Kenapa saudara? Karena bangsa Israel itu 430 tahun hidup dalam penjajahan bangsa Mesir. Dan ilah-ilah yang mereka sembah itu berbeda dengan Allah yang mereka sembah. Maka Allah mau menunjukkan dengan jelas bahwa siapa yang disembah oleh bangsa Mesir itu beda dengan siapa yang disembah oleh bangsa Israel. Itu sebabnya saudara, Allah ingin mereka percaya penuh. Melalui apa saudara? Melalui mujizat demi mujizat
yang Tuhan berikan kepada mereka. Nah saudara, tetapi pertanyaannya adalah setelah serangkaian ya saudara, bukan cuma satu. Setelah serangkaian mujizat yang Allah lakukan, apakah bangsa Israel mau sungguh-sungguh taat kepada Tuhan? Saudara, setelah sekian mujizat yang dia lakukan, apakah bangsa Israel mau taat kepada Tuhan? Saudara, yang sederhana kita melihat di dalam Keluaran 16 ayat 4 dan 5, di situ dijelaskan bagaimana cara mereka mengambil mana. Ya, jadi mereka diminta untuk mengambil 1 gomer untuk setiap orang, ya, 1 gomer untuk setiap orang, dan kemudian setiap hari itu tidak boleh dibiarkan sampai pagi, karena kalau dibiarkan sampai pagi itu akan berulat dan berbau busuk. Kemudian perintah yang kedua dalam keamanan ini adalah pada hari ke-6 kamu ambil 2 kali lipat. Jadi kalau anggota keluarga kamu ada 10, kamu harus ambil 20. Supaya apa? Supaya hari ke-7 ketika hari Sabat mereka tidak bisa mengambil mana. Mereka jangan keluar, mereka harus beristirahat, mereka harus berhenti dari kegiatan mereka dan merayakan Sabat. Ya. Tapi saudara, apa yang terjadi? Musa sampai marah karena ketahuan ada yang menyimpan mana sampai berulat dan berbau busuk. Udah dibilangin nggak boleh sampai besok pagi, tetapi ada yang menyimpannya. Dan kemudian yang kedua, saudara, Tuhan juga marah, ya, dan Tuhan berkata kepada Musa, sampai berapa kali, sampai berapa lama kamu tidak mau taat? Ya, bangsa Israel tidak mau taat, karena ternyata ada orang yang keluar pada hari Sabat untuk mencari mana. Nah, saudara, Allah ingin mereka taat. Melalui mujizat-mujizatnya Allah ingin bangsa Israel percaya. Dan melalui perintah-perintahnya Allah ingin mereka taat. Supaya apa saudara? Supaya dengan ketaatan bangsa Israel mereka bisa mengalami bagaimana hidup mereka itu penuh kemenangan dan penuh kesukaan. Tapi apa yang terjadi? Bangsa Israel itu berkali-kali memberontak. Saudara, nanti kita melihat di dalam pasal-pasal selanjutnya. Kalau saudara membiasakan membaca Alkitab secara berurut, maka kita melihat ada banyak peristiwa pemberontakan bangsa Israel. Nah, saudara, kita melanjutkan kembali ya kepada yang tadi kita bahas. Sudah di dalam Keluaran pasal 13 ayat 7, ayat 17 sampai 18. Sudah itu sebelum mereka keluar dari tanah Mesir, ada kalimat yang Tuhan sampaikan kepada Musa. Ya, saudara, ini kalimat yang sangat menarik. Allah berkata bahwa Allah akan mendisiplin mereka dengan cara apa? Allah tidak akan menuntut mereka keluar langsung dari Mesir menuju tanah Kanaan. Tetapi Tuhan membuat mereka untuk berputar melalui jalan yang lain. Yang Keluaran 13 ayat 17. Berputar melalui jalan yang lain. Saudara sekalian, jarak Mesir ke Kanaan itu jaraknya enggak jauh, enggak harus 40 tahun. Bangsa Israel akhirnya masuk nyampe ke Kanaan itu 40 tahun. Padahal saudara, itu bisa ditempuh hanya dalam beberapa hari. Tahu dari mana? Buktinya pada waktu terjadi kelaparan di Mesir, dan kemudian saudara-saudara Yusuf membeli makanan ke Mesir. Saudara, pada waktu itu kita melihat bahwa mereka bisa segera nyampe di Kanaan, dan kemudian dari Kanaan mereka itu bisa segera masuk, bisa segera kembali ke Mesir, ya, dan sebaliknya. Nah, saudara, maka kita melihat bahwa sesungguhnya jarak Mesir ke Kanaan itu bukan jarak yang jauh sekali sampai harus puluhan tahun. Tapi kita melihat Allah menuntun mereka melalui jalan yang lain. Mengapa? Karena Allah tahu kelemahan bangsa Israel. Mereka akan dengan mudah berpaling, bahkan tidak mempercayai Allah dalam perjalanan iman mereka. Dan Allah ingin mereka belajar sepenuhnya tunduk dan taat pada kehendak dan keinginan Tuhan. Saudara, dalam berbagai peristiwa selanjutnya, Allah menghukum bangsa Israel ketika mereka tidak taat. Kita melihat di dalam Keluaran pasal yang ke-32. Saudara, peristiwa itu terjadi 3 bulan sesudah mereka keluar dari Mesir. Apa yang terjadi? Di sana ada peristiwa anak lembu emas. Dan saudara, itu adalah kisah yang sangat menyedihkan. Ketika mereka mengumpulkan anting-anting dan segala perhiasan emas mereka, kemudian dibuat menjadi anak lembu emas.
Dan kemudian mereka menyembah anak emas itu. Mereka mengatakan, inilah Allah kita yang telah menuntun kita keluar dari perbudakan Mesir. Saudara, ini menyatakan hal sentral rohani. Mereka lupa siapa yang menuntun mereka. Mereka lupa siapa yang memberkati mereka dengan mana yang tidak pernah berhenti. Saudara, pemberontakan Korah datang dari Abiram, peristiwa di Tabera, dan peristiwa-peristiwa lainnya. Saudara, sampai akhirnya Tuhan harus menghukum. Ada kalanya belasan ribu orang mati, ada ribuan orang mati, ada puluhan ribu orang mati melalui peristiwa-peristiwa ini. Saudara bisa membacanya sendiri di dalam kitab Keluaran dan seterusnya. Keluaran dan Bilangan. Saudara, alangkah menyedihkan ketika bangsa Israel sudah mengalami anugerah Tuhan yang begitu besar dan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berhenti. Tetapi mereka berkali-kali jatuh, dan mereka jatuh ke dalam penyembahan kepada ilah-ilah lain, ilah-ilah bangsa lain. Saudara, nanti kita juga bisa melihat di dalam salah satu peristiwa. Mereka menyembah Allah-Allah, ilah-ilah yang disembah oleh orang Moab. Kenapa, saudara? Karena mereka menikah dengan orang-orang Moab. Maka di situ terjadi peristiwa Baal-Peor. Ya. Saudara, di sana ada 42.000 orang yang mati, kalau tidak salah. Ada begitu banyak orang mati. Kenapa? Karena mereka kemudian berpaling dari Allah dan menyembah ilah yang lain. Saudara, di dalam perjalanan iman percaya kita kepada Allah, Dia ingin kita untuk taat kepada Tuhan, kepada pimpinannya sepenuhnya. Kita sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita, diri kita sepenuhnya. Kenapa, saudara? Karena Dia yang memelihara kita. Karena Dia itu setia sehingga layak untuk kita percayai. Karena Dia itu setia, janji-janjinya bukan cuma asal janji, tetapi janji yang bisa betul-betul kita pegang dan kita bisa tagih suatu saat nanti ketika kita membutuhkannya. Bahkan, saudara, Tuhan yang setia tidak perlu kita tagih, Dia akan memberikannya bagi kita. Maka, saudara, dari kisah di dalam Keluaran pasal 16 ini, apa yang kita pelajari? Saudara, yang pertama, Allah tahu kebutuhan kita, Dia Maha tahu. Maka percayailah Dia. Allah kita itu adalah Allah yang Maha tahu, maka percayailah Dia. Allah kita adalah Allah yang setia, percayailah Dia. Saudara, ketika bangsa Israel menuntut dan bersungut-sungut, saudara, setiap kali orang bersungut-sungut itu sesungguhnya menunjukkan ketidakpercayaan seseorang kepada pribadi yang seharusnya dia percayai. Saudara, ketika kita tahu bahwa Allah Maha tahu dan Dia setia memegang janjinya, saudara, seharusnya kita tidak marah-marah kepada Tuhan. Kita tidak menjadi protes kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa apa yang kita jalani ini semua di dalam kontrol Allah. Saudara, bayangkan bangsa Israel itu menerima manna tadi di dalam ayat yang ke-35 yang kita baca, itu 40 tahun. Saudara, bayangkan berapa banyak mereka mengambil sehari. Setiap hari satu orang satu gomer. Satu gomer itu kira-kira di sana ditulis satu gomer itu 1/10 eva. 1/10 eva itu artinya 3,6 liter. Karena satu eva itu 36 liter. Jadi, saudara, sederhananya begini. Setiap orang mengambil 3,6 liter manna. Dan saudara, berapa orang Israel yang ada pada waktu itu? Saudara, di dalam kitab Keluaran dicatat 600.000 laki-laki saja. Itu tidak termasuk ternak dan tidak termasuk anak, istri, bahkan ternak-ternak mereka yang juga harus diberi makan. Tetapi saudara bayangkan, berarti kalau saja misalnya seorang punya satu istri dan satu anak, ya, padahal kita tahu pada zaman itu orang itu punya anak banyak. Saudara, Yakub aja anaknya 13, ya, dari 4 istri. Nah, saudara, kita bayangkan kalau satu istri dan satu anak, berarti kira-kira ada 2 juta sampai dengan 2,5 juta orang yang keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Saudara, kalau 2 juta saja, berarti 3,6 liter dikali 2 juta per hari. Berarti setiap hari Tuhan menyediakan 7,2 juta liter manna per hari. Dikali 40 tahun. Saudara, ini enggak main-main. Ini pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan kirimkan juga burung puyuh sehingga mereka bisa makan daging. Tetapi kita melihat nanti suatu saat di salah satu peristiwa, saudara, bangsa Israel ngomel lagi. Kenapa, saudara?
mereka bilang bosen makannya puyuh dan mamang saja. Ya, mereka kembali protes kepada Tuhan. Nah saudara, Allah Maha tahu dan Allah setia, maka Dia ingin kita percaya kepada Dia. Allah memelihara dengan luar biasa. Allah menunjukkan kasih dan kesetiaannya, bahkan kuasanya Dia nyatakan untuk memberkati, untuk mencukupi, untuk memberikan apa yang kita perlukan sesuai dengan kehendaknya. Saudara, bagaimana Tuhan bisa menyediakan 7,2 liter mana plus ribuan jutaan burung puyuh setiap hari yang dibutuhkan oleh bangsa Israel? Saudara, sampai 40 tahun mereka tidak pernah kekurangan, tidak pernah kelaparan. Saudara, dalam situasi-situasi pada saat ini kita seringkali merasa ketakutan. Ada banyak orang yang merasa Tuhan meninggalkan kita. Saudara, saya tidak menganggap remeh hal ini. Saya sendiri ikut sedih dengan orang-orang yang kehilangan anggota keluarga mereka karena COVID. Ya, tetapi saudara, mari kita belajar mempercayai Allah kita. Sekalipun itu tidak mudah. Saudara, mari kita belajar mempercayai Allah kita bahwa Dia adalah Allah yang memelihara, Allah yang mengerti, Allah yang tahu siapa kita dan bagaimana kita, dan apa yang kita butuhkan. Sudah di tengah-tengah masa COVID ini, setiap hari kita ketakutan. Setiap hari kita mendengarkan berita-berita yang menggetarkan. Kita berdoa berulang-ulang, sampai kita juga mendoakan doa-doa, kata-kata, kalimat-kalimat yang sama. Karena kita tidak tahu lagi bagaimana berdoa. Tapi saudara, biarlah di tengah-tengah ketidakmengertian kita akan rencana Tuhan, akan jalan Tuhan. Mari kita tetap belajar mempercayai Dia sepenuhnya dalam hidup kita. Karena Dia Allah yang Maha Tahu. Percayailah Dia. Dan hal yang kedua, saudara, Allah ingin kita bertumbuh dalam iman, maka taatilah Dia. Allah ingin kita bertumbuh dalam iman, maka taatilah Dia. Tuhan izinkan ada kesulitan, Tuhan izinkan ada tantangan, Tuhan izinkan ada pergumulan seperti yang dialami oleh bangsa Israel. Dan di tengah-tengah semua perjalanan itu, bukan saja kita dituntut untuk percaya kepada Tuhan, mempercayai Dia sebagai Tuhan kita yang hidup dan berkuasa, tetapi Dia juga mau kita taat apa yang Dia perintahkan, kita sungguh-sungguh taati. Saudara, Allah kita adalah Allah yang berdaulat penuh dan pemilik hidup kita. Percayailah Dia dan taatilah Dia, maka kita akan melihat seperti di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat 5 dan 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Tuhan akan memimpin jalan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah dibaca dan diuraikan bagi kami. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami boleh mengerti dan kami boleh hidup di dalamnya. Tuhan, kami tahu pergumulan kami tidak mudah, tapi kami tahu bahwa kami juga melangkah bersama dengan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau berdoa secara khusus, ingin menyerahkan saudara-saudara kami saat ini dalam pergumulan mereka. Kami berdoa ya Tuhan untuk mereka yang sedang sakit. Kalau ada jemaat Tuhan yang saat ini juga sedang mengalami COVID, Tuhan berkati mereka, Tuhan sembuhkan mereka. Tuhan berikan apa yang mereka perlukan ya Tuhan. Obat-obat, bahkan kalau mereka perlu perawatan, biarlah Tuhan juga memberikannya bagi mereka ya Tuhan. Supaya pada saatnya mereka juga boleh kembali disembuhkan, dan mereka juga boleh menyatakan kemuliaan Tuhan yang Kau nyatakan melalui hidup mereka. Tuhan, berkati jemaat di tengah-tengah pergumulan ya Tuhan. Mereka yang terdampak COVID, baik itu secara ekonomi maupun juga mereka yang juga mengalami sakit ya Tuhan, karena mereka terpapar juga dari orang lain. Tuhan, kami berdoa kiranya Kau memberikan kekuatan, Kau juga menolong Tuhan bagi mereka yang terdampak secara ekonomi. Tuhan juga mampukan mereka untuk mereka bisa tetap bersandar, berharap kepada Tuhan, bahwa Kau akan memberikan di dalam kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya seperti janji firman-Mu ya Tuhan, bahwa Kau tidak akan membiarkan kami kekurangan atau meminta-minta, tetapi Engkau akan memberkati kami, bahkan kami memampukan kami menjadi saluran berkat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu Tuhan, kiranya Engkau juga memakai kami menjadi saluran berkat Tuhan. Setiap berkat yang Tuhan percayakan kepada kami tahu sesungguhnya itu adalah titipan Tuhan yang seharusnya kami bagikan, kami berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, kami juga mau berdoa pada saat ini untuk
situasi negara kami Tuhan. Kami berdoa untuk kebutuhan akan rumah sakit, untuk perawatan-perawatan COVID ya Tuhan, di mana saat ini kami mendengar ada begitu banyak yang akhirnya meninggal karena tidak mendapatkan perawatan yang seharusnya, karena keterbatasan di rumah sakit ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk kebutuhan oksigen. Kami berdoa juga untuk kebutuhan plasma konvalesen ya Tuhan. Berdoa juga untuk segala kebutuhan lainnya. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh memberikannya di dalam kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan. Kami sungguh rindu bahwa orang-orang yang sakit boleh disembuhkan, sehingga setiap mereka yang sakit dan anggota keluarga mereka boleh melihat kemuliaan Tuhan dan boleh melihat bagaimana Tuhan yang berkuasa sanggup melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk para tenaga kesehatan, Tuhan yang beri kekuatan kesehatan bagi mereka. Mampukan mereka ya Tuhan untuk mereka bisa tetap melakukan tugas mereka tanpa terpapar COVID, dan mereka boleh tetap memberikan kekuatan kesehatan yang baik. Kami juga berdoa untuk mereka petugas-petugas penguburan ataupun juga kremasi Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati mereka semua. Kami mendengar sudah ada cukup banyak yang meninggal atau juga yang sakit ya Tuhan, juga terpapar COVID. Tuhan, kiranya Engkau yang boleh memberkati orang-orang yang bertugas untuk di pemakaman ataupun juga di krematorium. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan juga saat ini untuk presiden kami. Tuhan, kami semua rindu Tuhan, tolong lindungi presiden kami ya Tuhan. Jauhkan dia dari segala mara bahaya. Tuhan, memberkati apa yang dia lakukan boleh sesuai dengan kehendak Tuhan dan boleh membawa perbaikan bagi bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah daerah, kiranya Engkau juga menolong supaya pemerintah daerah juga diberikan hikmat dan juga kemauan untuk bekerja sama mendukung program pemerintah pusat Tuhan, supaya pandemi ini bisa dikendalikan dan bisa segera berlalu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa di dalam masa PPKM ini, kiranya Engkau menolong supaya orang-orang juga boleh diberikan kesadaran bagaimana kami harus menjaga protokol kesehatan yang seharusnya. Terima kasih ya Bapak. Ini doa kami ya Tuhan. Kami serahkan seluruh doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mendengar dan menjawab doa kami. Amin. Saudara, bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman Rasul yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara sekalian, selanjutnya kita akan memberikan persembahan dengan diiringi dengan lagu Berkat Kemurahan. Kiranya lagu ini boleh terus mengingatkan kita bagaimana kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti di dalam hidup kita. Hari lepas hari kita dilingkupi dengan berbagai anugerah-Nya. Nah, saudara, untuk memberikan persembahan, saudara bisa scan QR yang muncul di layar HP atau laptop atau gadget saudara atau mungkin di TV. Saudara bisa scan, kemudian bisa menggunakan berbagai aplikasi e-money. Saudara bisa dengan OVO, GoPay, ShopeePay, dan berbagai aplikasi lainnya. Saudara bisa memberikannya dengan cara scan. Atau jika saudara kesulitan, saudara bisa datang ke gereja, saudara memberikannya dan memasukkan di dalam kotak persembahan yang tersedia di gereja. Ya, saudara bisa menelpon dulu ke gereja, apakah ada yang bisa membukakan pintu hari itu, saudara bisa memasukkannya di dalam kotak persembahan di gereja. Mari kita bersama-sama memberikan persembahan dengan menyanyikan lagu Berkat Kemurahan-Mu.
hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, aku ada, semuanya karena kasih, semua karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami hidup hanya kemurahan-Mu Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, kasih-Mu. Engkau sangat baik, hanya padamu beribu. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kasih apa yang ku berikan sengaja, amayang-mayang yang dapat ku bersemangat. Dunia
kiranya kami bersatu persembahan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan, berkorban menembus pekerjaanmu ya Tuhan, dan boleh memuliakan nama Tuhan memberkati pekerjaan dan usaha setiap jemaat Tuhan, supaya setiap berkat yang Kau berikan, kami semua juga bisa menjadi saluran berkat-Mu ya Tuhan, melalui gereja kami. Terima kasih Tuhan, berkati untuk majelis yang mengawalnya, dan kami berharap bagaimana setiap persembahan ini bisa digunakan sesuai dengan terima kasih ya Tuhan, berkati setiap kami yang sudah memberikannya, supaya kiranya kami boleh semakin mengalami sukacita ketika kami belajar terus taat kepada Tuhan di dalam Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doksologi, kiranya kasih setia dan sama bahkan anugerah yang tidak bersudah dan kemudian Yesus Kristus doa berkat, penyertaan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua sampai Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya. Amin. Saat teduh, ibadah selesai, dan mohon jemaat bisa memperhatikan warta jemaat berikut ini. Saudara memperhatikan juga berita-berita gereja, kegiatan-kegiatan gereja, dan bisa mengikutinya. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
seluruh hidupku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah melupakanku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Di tengah badai hidup Kau menemaniku, di atas gunung batu Kau bawa diriku. Sungguh bangga ku punya Bapa sepertimu, yang tak pernah meninggalkanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Kau Tuhan di hidupku, ku nyatakan Kau Tuhan di hidupku, setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Tuhan yang selalu ku sembah, hanya Kau, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Engkau yang ku sembah Tuhan, Yesusku.